membenarkan Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun kita berkumpul melalui teknologi informasi yang ada. Tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai kita, anugerah Tuhan memimpin kita sehingga kita semuanya bisa standby, bersiap-siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kerjakan, itu semua anugerah Tuhan dan anugerahnya tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk selamanya dalam kehidupan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya rindu untuk kita mau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Kita menyembah, memberikan yang terbaik, menggunakan waktu ini secara khusus, fokus untuk meninggikan Tuhan kita. Karena Dia sangat baik dan kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, Bapakku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, haleluya. Katakan tak usah ku takut sebab Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku kan nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Kau hebat di hidupku, oh Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar, tak ada yang sebanding dengan kasih-Mu. Kau Allah yang setia. Sungguh Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tak ada yang sebanding dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kebesaran-Mu, dengan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami. Apapun kondisi kami Tuhan, baik susah, senang, bersukacita, ataupun berduka Tuhan. Kasih-Mu selalu memberikan damai, berikan kekuatan dan pengharapan Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan bersama dengan Engkau, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan tidak hanya saat ini Tuhan, tapi setiap saat Tuhan kami menaikkan pujian, terima kasih, pengagungan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau tidak hanya menjamin kami di saat kami hidup di dunia ini, tapi sampai kekekalan, kasih-Mu selalu menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan kami bisa memuji menyembah Engkau, mengikuti ibadah pagi hari ini. Baik kami para pelayan yang ada di ruangan ini, dan juga setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing ataupun di tempat lain yang sedang mengikuti live streaming ibadah ini Tuhan. Sungguh Tuhan, keberadaan kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, sehat, kami penuh kebahagiaan, ataupun kami sedang susah Tuhan, ataupun ada yang bersedih Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Pengharapan dalam-Mu adalah satu hal yang nyata Tuhan, yang pasti kami alami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja, dan terutama Tuhan, nama-Mu dimuliakan, Engkau disenangkan, dan kami semakin siap, semakin kuat untuk menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Kau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus meninggikan Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat kehidupan kita sehari-hari, pengalaman yang kita alami. Saya percaya jika bersama dengan Tuhan,
Kita akan melewati setiap tantangan, bahkan terbang melampaui tantangan dan kesulitan yang ada. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama dari awal, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau katakan, jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhanku, Yesusku, penyelamatku, kekuatanku. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara,
Kita tidak hanya melampaui setiap tantangan yang ada, tapi ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku menyembah, ku meninggikan Engkau, karena ku percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan kemenangan di hadapanku. Bahkan saat ini Tuhan, kemenangan sudah bersama denganku Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Kita mau tinggikan Tuhan kita. Dan di waktu kita meninggikan Tuhan, ada kuasa, ada kemenangan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kau Tuhan sungguh besar, bersamamu ada kemenangan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa menikmati kemenangan dari Engkau, dan saat ini kami sedang menikmatinya. Sehingga hidup kami Tuhan hanya mau memuji, menyembah Engkau, mengatakan haleluya, Kau sungguh besar, Kau luar biasa, dan Kau dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami terus mau menikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Karena bersama dengan Engkau tidak hanya kemenangan Tuhan, tapi ada sukacita yang tak terbatas yang kami alami Tuhan. Ada satu keyakinan, satu pengharapan yang membuat kami selalu percaya bahwa dalam Engkau selalu ada kemenangan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
utusanmu Bapa penuh ibu. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasihmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasihmu, menikmati kasih anugerahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersepakat kembali untuk beribadah menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing dan menyertai kami Tuhan. Kami telah menikmati puji-pujian yang sangat memberkati kami, menguatkan kami, dan membangkitkan semangat kami dalam mengiringi Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang tidak pandai bercakap-cakap ini Tuhan. Tapi saat ini hamba-Mu sedang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan, dan ampunilah apabila hamba-Mu saat ini ada hal yang tidak berkenan-Mu. Berilah hamba-Mu kelayakan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bro Fadli dan teman-teman yang telah membawa kita dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya semua puji-pujian dapat memberkati kami. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudara saat ini berada, firman Tuhan pagi ini akan saya beri judul Perjumpaan yang Mengubahkan. Beberapa hari yang lalu, waktu saya menonton TV, ada satu berita yang menarik perhatian saya. Terima kasih. Ada berita yang menarik perhatian saya adalah rekonstruksi pengeroyokan terhadap seorang polisi yang berpakaian preman di daerah Taman Sari pada waktu demonstrasi atau unjuk rasa Omnibus Law kemarin. Ada pendompleng-pendompleng yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat di antara kegiatan demonstrasi yang bertujuan baik itu. Dan kemarin ada rekonstruksinya saya lihat di TV. Yang menarik adalah salah satu pelakunya yang pelaku dalam rekonstruksi itu name tag-nya besar sekali saudara di sini. Namanya Yohanes alias Jacob. Wah, namanya keren banget. Nama saudara tahu Yohanes itu di Alkitab di Perjanjian Baru, yang satu adalah Yohanes Pembaptis, orang yang sangat setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Beliau dengan sangat keras menegur orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dipancung juga kepalanya oleh Herodes karena dia menegur Herodian waktu dia berzina dengan Herodes. Yang satu lagi Yohanes murid Yesus, yang dikatakan di Alkitab beberapa kali Natsum mengatakan bahwa itu adalah murid yang dikasih Yesus. Yakub walaupun namanya kurang bagus artinya penipu, tapi dia adalah bapaknya bangsa Israel, bapaknya
orang percaya 12 anaknya itu adalah menjadi nama suku-suku Israel. Dan yang ini lagi terlibat rekonstruksi karena melakukan kejahatan, merampas HP dan dompetnya polisi itu. Sungguh nggak matching ya namanya itu, saudaraku. Nama dia dengan perbuatan dia sama sekali tidak equal, tidak ada. Dan dia membawa nama Tuhan, ya kan? Untuk itu mari kita akan belajar dari satu kisah atau satu cerita sekolah minggu yang sangat akrab dengan kita semua, khususnya yang dari kecil masuk gereja, ialah cerita tentang Sakius. Kita semua tahu Sakius kan, pasti banyak diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kita, tapi hari ini mari kita akan belajar tentang dia. Teksnya adalah pada Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, tapi kita baca ayat 9-10 saja. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, ini adalah kota terakhir yang disinggahi Yesus sebelum dia ke Yerusalem, dan beberapa hari kemudian Yesus melaksanakan penebusan bagi dosa-dosa kita, mati di kayu salib. Nah ini kota terakhir, kota Yeriko. Kota Yeriko itu kita tahu dari kisah di Yosua pasal 6, adalah kota yang ditaklukkan oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel, tidak dengan perang, tapi cuma muter-muter di situ karena disuruh Allah selama 7 hari, dan kemudian setelah hari ke-7 mereka muter lagi lalu memainkan sangkakala, main musik di situ, dan robohlah tembok Yeriko, sangat spektakuler. Rupanya kota ini telah berkembang menjadi kota industri dan perdagangan yang besar, dan menghasilkan banyak uang untuk bangsa Romawi. Karena kita tahu pada waktu itu Israel dijajah oleh bangsa Roma. Di sini dikatakan Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Itu artinya Yesus cuma mau numpang lewat sebenarnya di situ. Dia tidak ada rencana lain untuk mengajar di situ barangkali. Di situ dikatakan Yesus hanya melintas di Yeriko. Nah di kota Yeriko itu tinggallah seorang kepalanya kantor pajak Yeriko namanya Sakius. Dalam Injil Lukas banyak peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di kitab itu tanpa menyebutkan nama, seperti Yesus menyembuhkan mertua Simon atau Petrus, cuma mertuanya doang. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Cuma nama, atau orang kaya susah masuk surga. Jadi ada orang kaya ketemu Yesus, dan cuma disebutkan statusnya aja atau jenis kelaminnya, nggak pernah disebut namanya. Tapi khusus Sakius ini disebut namanya dan bahkan menjadi judul dari perikop ini. Judul perikop itu adalah Sakius. Sakius rupanya dalam bahasa Ibrani itu berarti murni dan saleh. Artinya bagus banget, saudara-saudara. Nama yang arti bagus itu bertentangan dengan profesi dan perilaku Sakius ternyata. Karena disebutkan Sakius adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah profesi yang sangat dibenci orang Yahudi pada waktu itu. Karena pertama, dia dianggap pengkhianat bangsanya karena dia bekerja untuk bangsa Roma. Jadi bekerja untuk bangsa Roma, mengutin pajak untuk pajaknya orang-orang Israel pada waktu itu dan disetorkan kepada bangsa penjajah. Dan seringkali dalam memungut pajak, mereka memeras wajib pajak itu supaya ada lebihnya, dan lebihnya itu adalah untuk kekayaannya sendiri. Jadi ada double-double, saudara. Dia pengkhianat bangsa, juga pemeras. Itulah profesinya Sakius. Itu sebabnya sampai saat ini saya jarang ketemu orang namanya Sakius. Paling nggak teman saya nggak ada yang namanya Sakius. Karena rupanya nama itu punya image yang kurang bagus ya bagi orang-orang, karena cerita Sakius itu. Padahal artinya bagus, saudara-saudaraku, nama itu. Itulah profesi Sakius. Yesus yang sangat terkenal pada waktu itu, buktinya dia kan dikerumuni orang terus. Yesus itu adalah figur yang sangat terkenal. Dan dia melewati kota Yeriko tadi. Rupa-rupanya Sakius itu sangat berhasrat untuk melihat Yesus. Dan di Alkitab dikatakan karena badannya pendek, Sakius nggak bisa lihat Yesus karena Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Ada juga penafsir mengatakan bahwa
Pendek itu berarti bahwa ia tersisih dari masyarakatnya karena pekerjaannya tadi. Dia dari komunitasnya sehingga ceritanya yang buruk itu membuat orang-orang nggak bersimpati sama dia. Jadi waktu dia mau lihat Yesus, dihalang-halangi sama orang banyak yang pada waktu ada di sekitar Yesus. Dan itulah yang dialami oleh Sakius. Tapi Sakius begitu ingin melihat Yesus. Jadi dia tidak kehilangan akal. Apa yang dilakukan? Dia berlari ada teks, dalam satu teks dikatakan dia berlari seperti anak kecil. Jadi dia lari cepat sekali melewati kerumunan orang itu. Sakius seorang pejabat. Kita ingat tadi dia adalah kepala kantor pajaknya kota Yeriko. Mungkin dia ada anak buahnya dia atau orang-orang yang menjilat pada dia ada bersama-sama dengan waktu itu. Dia melupakan harga dirinya sebagai seorang pejabat. Dia berlari dan dia naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus. Ia rela menerjang segala rintangan supaya bisa bertemu dengan Yesus. Di sini kita dapat satu pelajaran bahwa ternyata orang yang sungguh-sungguh ingat melihat Yesus selalu mendapatkan cara yang tepat untuk melihatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakius. Banyak hal dalam kehidupan kita yang menjadi penghambat kita berjumpa dengan Yesus. Apakah karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan urusan rumah tangga, karena seringkali kita karena merasa terlalu sibuk kita tidak sempat lagi berdoa, tidak sempat baca Alkitab. Kesibukan kita tuh menghalangi kita untuk itu. Sebab kalau kita nggak baca Alkitab, kita seringkali tidak dapat pengetahuan yang baru tentang Tuhan. Begitu juga kalau kita tidak berdoa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi kurang harmonis, terhambat karena kesibukan kita. Atau juga karena budaya dunia yang mengharuskan kita melakukan itu. Kalau di kantor pemerintah khususnya, kalau kita nggak korup, kalau kita nggak mau terima uang suap gitu, kita dianggap sok suci sama teman-teman kita. Dan itu seringkali menghalangi kita untuk ketemu Yesus karena kita takut dianggap sok suci, kita ikut dengan cara-cara itu. Bahkan seringkali orang yang tidak melakukan hal itu dikucilkan kan di lingkungan kita. Seringkali kita dikucilkan karena kita ikut arusnya Yesus. Dan banyak orang kemudian memilih untuk jalan berlawanan dengan Yesus, mengikuti arus dunia, supaya dia tidak dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. Atau yang paling sering, dan kita pasti banyak mengalami, kita tahu sendiri ya, banyak orang yang mengalami hambatan untuk berjumpa dengan Yesus karena terlalu sibuk di gereja. Benar nggak saudaraku? Pernah lihat itu? Saya pernah, dan mungkin mudah-mudahan Tuhan ampuni saya. Mungkin saya salah satu pelakunya barangkali. Kalau itu terjadi, saya mohon Tuhan mengampuni saya. Tapi itu terjadi, saudara. Kesibukan kita di gereja itu bahkan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Ini pengalaman saya ada kenalan saya seorang yang begitu dekat dengan Tuhan kelihatannya. Setiap hari ke gereja, tiap hari dia ada di gereja. Tapi terus terang dalam pengamatan saya, orang ini kok saya nggak pernah lihat kalau lagi khotbah itu duduk mendengar firman Tuhan. Dia sibuk, terus kalau waktu khotbah ada aja yang dikerjakannya. Saya punya teman-teman di sini pasti juga bisa membayangkan bahwa itu nyata ada di sini. Tiap kali firman Tuhan nggak pernah saya lihat dia duduk mendengar firman Tuhan. Dia sibuk terus muter, dan yang terjadi adalah dia kurang sukacita, selalu ribut sama orang lain, sering berantem dengan orang, kurang rukun dengan siapa saja. Lalu yang dia lakukan setiap hari di gereja itu apa, pertanyaan kita kan? Tiap hari dia ada di gereja, dan itu ada di antara kita. Mudah-mudahan Tuhan mengingatkan saya untuk tidak seperti itu. Tapi inilah yang dimiliki Sakius. Hasrat untuk bertemu Yesus sangat besar. Mungkin Sakius betul-betul cuma ingin lihat Yesus saja. Dia nggak punya ekspektasi lain, ataupun dia mungkin nggak berani berharap terlalu banyak karena dia merasa dia adalah orang yang berdosa. Dia nggak pantas mendapat perhatian dari Yesus. Tapi Yesus melayangkan pandangannya ke atas pohon ara itu dan berkata, Sakius, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus memang sengaja melewati kota Yeriko hanya untuk ketemu Sakius. Yesus berhenti di bawah pohon ara dan melihat ke atas bukanlah satu peristiwa yang nggak disengaja.
Yesus di antara kerumunan orang banyak, pasti dia sibuk menjawab pertanyaan orang barangkali yang menanyakan tentang kebenaran-kebenaran ajar Yesus. Dia kok bisa berhenti di bawah pohon ara itu lihat ke atas. Itu suasana sangat riuh. Yesus kok sempet-sempetnya ya dia melihat ke atas. Dan Yesus memanggil Sakeus sangat personal. Dia panggil namanya, padahal mereka nggak pernah berkenalan, nggak pernah ketemu. Itu adalah satu pelajaran bagi kita bahwa Yesus mengenal Sakeus. Begitu juga Yesus mengenal kita walaupun kita ada jauh dari dia. Sakeus kemudian mendapat satu anugerah. Yesus ternyata berinisiatif lebih dulu untuk mencari Sakeus. Jadi Sakeus itu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan ternyata dorongan dari keinginan Yesus yang lebih dulu menyelamatkan dia. Semua itu memiliki makna bahwa Yesus berinisiatif lebih dahulu dari Sakeus. Bahkan dalam kalimat aku harus menumpang di rumahmu, memberi kesan bahwa Yesus mengundang dirinya sendiri untuk datang ke rumah Sakeus. Yesus dengan penuh antusias menyatakan harus menumpang di rumah Sakeus. Menumpang itu tidak sama dengan singgah atau mampir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menumpang itu artinya adalah menginap atau tinggal sementara. Jadi Yesus benar-benar mau ke rumah Sakeus untuk melakukan satu pekerjaan yang besar. Ada urgensi yang mendesak dari Yesus untuk mengerjakan keselamatan bagi Sakeus. Di situ kata harus itu adalah bahwa Yesus mengundang dirinya sendiri. Saya harus menumpang di rumahmu. Jadi bukan Sakeus yang mengundang Yesus, Yesus yang mengundang dirinya sendiri untuk ke rumah Sakeus. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus mencari Sakeus untuk mengerjakan keselamatan bagi Sakeus. Dan bukankah itu juga adalah keselamatan yang diberikan kepada kita semua, tawaran Yesus kepada kita semua, mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kita yang karena dosa kehilangan kemuliaan dari Allah, yang seharusnya binasa, hanya karena anugerahnya, hanya karena kasihnya, kita diselamatkan melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23-24. Yesus mengasihi Sakeus, orang berdosa itu. Yesus tidak menghakiminya. Yesus nggak bilang, Sakeus, kamu turun ya, kamu sudah berdosa memeras bangsamu, kamu sudah merugikan bangsamu, bertobat, lalu uangmu kamu bagi sama semua orang. Yesus nggak pernah bilang gitu. Yesus cuma bilang, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Yesus memberikan kasihnya kepada Sakeus, bukan penghakiman. Dan kita melihat apa respons dari Sakeus, menanggapi panggilan dari Yesus kepadanya. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Sakeus cepat-cepat turun. Jadi dia penuh antusias menyambut undangan dari Yesus. Dia cepat-cepat turun dari pohon ara, ia segera bertindak menjawab panggilan Yesus. Jadi Sakeus nggak pakai mikir lagi. Dia langsung bertindak, dia turun, dan dia menghampiri Yesus. Tindakan ini menyerahkan iman Sakeus kepada suatu kepastian bahwa ia akan menerima sesuatu yang sangat berharga. Kata sukacita di sini menunjukkan bahwa Sakeus mendapatkan sesuatu yang sangat berarti bagi hidupnya, yaitu keselamatan hingga ia bersukacita. Dan dilanjutkan dengan pernyataan Sakeus pada ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan dengan Yesus membawa pertobatan bagi Sakeus. Pertobatan Sakeus adalah buah dari respons yang tepat darinya dalam menanggapi panggilan Yesus. Pertobatannya menghasilkan perubahan yang radikal. Setengah dari hartanya disumbangkan untuk orang miskin. Ia yang dahulunya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri dengan cara memeras orang lain, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, mengalami reorientasi. Sakeus diubahkan Tuhan. Kini ia memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, ia mengembalikan pada orang yang dirugikan bahkan jauh lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh orang yang dirugikan itu. Dalam hukum Taurat, kalau kita merugikan orang, hukumnya adalah kita harus mengembalikan sejumlah yang kita rugikan. Jadi misalnya 100, kita kembalikan 100 plus 20%. Tadi 120, tapi Sakeus dia kembalikan 400%. Itu janji Sakeus setelah dia mengalami perubahan. Luar biasa.
Jadi dalam pertobatannya itu, Sakyus berdampak bagi lingkungannya. Kita bisa bayangkan berapa banyak orang miskin yang ditolong karena hartanya Sakyus yang disumbangkan pada orang miskin. Kan dibilang setengah dari harta itu akan kuberikan pada orang miskin. Pasti banyak karena dia orang kaya. Terus terang aja saya lagi nggak menekankan tentang pertobatan itu membuat kita tuh harus ngasih duit. Saya lagi nggak bicara tentang duit di sini karena hari-hari ini bicara masalah itu sangat peka, saudara. Di Facebook serem banget kalau kita lihat orang berdebat tentang perpuluhan dan sebagainya. Tapi bukan itu konteksnya ya. Tapi memang itulah yang dinyatakan dalam Alkitab dalam kisah ini. Teksnya memang begitu, bahwa dia membagikan hartanya untuk orang miskin. Yang menjadikan perhatian dalam ayat ini adalah perubahan yang radikal adalah tanda dari pertobatan yang merupakan perwujudan dari iman sejati. Dan inilah yang terjadi dalam diri Sakyus. Pelajarannya adalah bahwa berbuat baik itu akibat dari kita telah menerima anugerahnya, menerima anugerah kasihnya. Jadi bukan berbuat baik supaya kita mendapatkan anugerah kasih Tuhan, tapi karena kita sudah mendapatkan anugerah, maka kemudian secara otomatis timbullah berbuat baik itu. Yang lebih celaka kalau kita merasa mendapatkan anugerah Tuhan, tapi kita tidak berbuat baik. Itu yang sering terjadi juga dalam kita manusia ini. Untuk itu maka saudaraku yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara pasti diubahkan, dan berbuat baik itu adalah satu yang otomatis dalam diri kita. Bukan satu yang kita usahakan. Karena kalau kita berusaha untuk berbaik, susah, saudara, berat ya. Lalu kita lihat sekarang respons dari orang banyak. Kita kembali ke ayat 7. Ketika Yesus menyatakan akan menumpang di rumah Sakyus, pada ayat 7 dikatakan, semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena Yesus akan menumpang di rumah Sakyus, orang berdosa itu, mereka yang mengurumuni Yesus, mereka yang sangat dekat dengan Yesus, mungkin juga sering mendengar ajaran Yesus, bahkan termasuk murid-murid Yesus, bersungut-sungut. Dalam bahasa aslinya dikatakan bersungut-sungut terus-menerus. Itu bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunaninya begitu. Jadi mereka menggerutu terus sepanjang jalan mungkin ya. Yesus ini kok bisa ya kayak gitu. Dia kan guru besar kita, orang yang saleh, orang yang kudus. Kok mau-maunya tinggal di tempat orang mau mampir ke rumah orang berdosa. Itu yang terjadi terhadap orang-orang di sekitar Yesus. Ternyata mereka tidak mengalami perjumpaan yang sejati dengan pribadi Yesus dan tidak mengerti tujuan Yesus datang ke dunia ini. Mereka bukan saja tidak mengalami Yesus, mereka bahkan tidak mengenal diri sendiri. Mereka merasa dirinya lebih benar dan merasa suci, sehingga tidak layak bersekutu dengan orang yang berdosa. Mereka lupa bahwa mereka juga adalah orang berdosa sama seperti Sakyus, yang dibenarkan hanya karena anugerah Tuhan. Kita juga semua dibenarkan hanya karena anugerah Tuhan, dan kita menyambut dengan iman kita, nggak ada lainnya. Usaha kita sendiri nggak akan menghasilkan apa-apa, saudara. Tapi orang-orang ini merasa bahwa mereka orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Tidak pantas mereka bergaul dengan seorang berdosa seperti Sakyus. Kesombongan hati mereka menghalangi mereka berjumpa dengan Yesus, karena Yesus pasti nggak mau mampir di hati orang-orang yang seperti ini. Karena kesombongannya mereka menjadi buta dan tuli untuk melihat dan mendengar karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Mereka tidak dapat lagi merasakan belas kasihan Yesus kepada orang berdosa. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang taat agama. Mereka melaksanakan ritual agama dengan ketat. Melakukan yang diperintahkan oleh hukum Taurat, tapi kemudian sibuk menghakimi sama yang hidup tidak sesuai dengannya. Alih-alih menolong orang yang terhilang kembali ke jalan yang benar, mereka malah menjauhinya. Suatu ironi yang menyedihkan bahwa orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, orang-orang yang merasa bahkan lebih dekat. Biasanya ada satu tulisan saya baca, tulisannya Jack Deere. Dia bilang, para pendoa itu hati-hati, pendoa syafaat itu. Karena mereka merasa lebih dekat dari Tuhan, semua orang dikritik sama mereka. Karena mereka merasa mereka lebih dekat, mereka setiap hari intens berdoa, pendoa syafaat, tiap hari berdoa 3, 4 jam, 5 jam. Lalu mulai menganggap orang lain tidak suci seperti mereka. Dan ini mungkin terjadi sama orang-orang ini. Kita harus menghindari itu ya saudaraku. Kita adalah orang yang berdosa yang diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Kita juga harus melihat orang lain yang membutuhkan
dengan penuh kasih seperti kasih Tuhan, supaya mereka juga dapat menikmati kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan inilah buah dari pertobatan Sakeus. Perkataan Yesus dalam ayat 9 menyatakan bahwa karena imannya Sakeus menerima keselamatan dari Tuhan. Bahkan dalam frasa hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, menyatakan bahwa anugerah keselamatan itu yang diberikan kepada mereka yang mendengar dan menerima untuk diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang datang di rumah Sakeus, karena banyak pasti orang yang datang di rumah Sakeus untuk mendengarkan ajaran Yesus. Mereka kemudian mendapat anugerah yang sama seperti Sakeus. Mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dan itulah sukacita yang diberikan Tuhan kepada seluruh rumah Sakeus. Sakeus diselamatkan, dampaknya adalah orang di rumahnya diselamatkan. Orang di sekitarnya diselamatkan. Sukacita itu yang diberikan Yesus kepada seluruh bangsa, kepada semua orang. Sukacita juga yang kita alami ketika kita berjumpa dengan Yesus. Karena itulah inti dari Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Tujuan Yesus cuma itu aja sebenarnya, datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Bagaimana dia melaksanakan itu setelah Yesus naik ke surga adalah tugas kita semua untuk itu, karena kita telah menerima karya keselamatan itu dan kita harus membagikannya kepada orang lain. Dan karunia Allah melalui Yesus Kristus itu kita hanya menerima dengan iman kita. Inilah kesempatan bagi saudaraku yang belum menerima Yesus, saudaraku yang dipanggil Tuhan untuk menerima anugerahnya. Bukalah pintu hatimu menerima Yesus tinggal, karena ketahuilah bahwa Yesus sedang mencari saudara untuk menyelamatkan saudara. Jadikanlah Yesus juru selamat, maka dosamu akan diampuni dan keselamatan kekal akan menjadi milikmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti Sakeus dan seisi rumahnya menerimanya. Bagi saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang orang-orang percaya yang telah menerima Yesus, marilah kita, termasuk saya juga ada di sini. Sebenarnya saya sedang menyiapkan khotbah yang kira-kira menguatkan kita untuk menghadapi situasi saat ini. Tapi kemudian saya terdorong dengan sangat kuat untuk berbicara hal ini. Rupanya Tuhan ingin menegur saya juga lewat firman Tuhan ini. Jadi marilah kita mengoreksi diri kita, apakah kita telah mengalami perubahan dalam hidup kita sejak perjumpaan kita dengan Yesus. Apakah kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah menaruh belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Atau kita justru menjadi batu sandungan karena perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita tidak nyambung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan kita atau kehidupan keagamaan kita. Karena ini ada pengalaman saya yang saya saksikan sendiri, atau bahkan tanpa disadari saya juga adalah satu pelakunya. Kalau itu terjadi, saya mohon ampun dari Tuhan, bahwa banyak orang yang dijauhkan dari kasih karunia Tuhan karena perilaku kita. Jadi orang melihat kita anak Tuhan, tapi perilaku kita nggak ada member-membernya sebagai anak Tuhan. Dan orang kemudian hanya mencibir dan menjauh dari kasih karunia Tuhan, bahkan karena mereka melihat kita. Kita pasti tidak ingin menjadi seperti orang banyak yang mengerumuni Yesus. Begitu dekat secara fisik tapi tidak mengalaminya, tidak mengenalnya. Kalau itu terjadi dalam diri kita, maka marilah kita datang ke hadirat Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kita, mengubahkan orientasi kita dan mengubah orientasi dari mementingkan diri sendiri atau merasa benar sendiri menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan dan berdampak bagi sesama kita. Maka pasti Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kita seperti Tuhan mengubahkan Sakeus. Karena setiap perjumpaan dengan Yesus, setiap pertobatan kita pasti merubah natur kita sebagai orang berdosa yang cinta diri sendiri, cinta kenikmatan dunia, diubahkan menjadi mengasihi dan mengutamakan Tuhan, meninggalkan segala kenikmatan dunia dan mengikut Tuhan. Dan lihatlah Sakeus, pertobatannya mengakibatkan orang sekelilingnya menerima Yesus. Maka kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita yang diubahkan Tuhan itu akan memberkati orang lain di sekitar kita, dan melaluinya juga pasti ada orang-orang diselamatkan dan menerima anugerah dari Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, terpujilah nama Tuhan.
Kiranya kita semua mendapat pencerahan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Tuhan berkati kita semua. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau bersihkan hati kami ya Tuhan, ampunilah kami jika kami melakukan kesalahan yang telah membuat orang-orang menjauh dari kasih-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami, kembalikan kami kepada orientasi yang mengutamakan Engkau dan sesama kami, dan berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau saja yang dapat mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kita betul-betul menunjukkan buah-buah pertobatan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah-rumah dimanapun Anda berada pada saat ini, maupun para pelayan yang melayani ibadah online pada pagi hari ini. Kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah minggu depan 1 November ibadah kita kembali diadakan secara onsite. Jadi dengan 4 kali ibadah Bapak Ibu. Jadi bila Bapak Ibu biasa beribadah pada pukul 6 pagi, minggu depan sudah ada ibadah 6 pagi di tempat ini di Gedung Kenanga. Demikian juga ibadah jam 9 pagi, 15.30 sore, dan pukul 6 sore. Ada di tempat ini mulai minggu depan tanggal 1 November. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang ingin tetap beribadah dari rumah, merasa lebih nyaman atau alasan kesehatan dan lain sebagainya atau keamanan, Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah-ibadah CWS dari rumah karena akan ditayangkan secara live streaming seperti pada hari ini. Itu saja, jadi mulai minggu depan kita kembali dapat beribadah di Gedung Kenanga, tentunya dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu bila beribadah di CWS, maka perlu mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh panitia protokol. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan, kita akan berdoa, dan sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau mau datang ke Yeriko Tuhan, Engkau mau datang ke keadaan kami di mana kami berada di level yang paling bawah Tuhan. Tapi Engkau mencari kami dan menyelamatkan kami seperti Engkau menyelamatkan Zakius Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami pada saat ini Tuhan ingin berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit, tidak sehat Tuhan, atau dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan-pergumulan untuk anak-anak yang sekolah secara daring dan berbagai pergumulan kehidupan yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawat anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menolong mereka, memberikan kelegaan, memberikan pengharapan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Melalui ini semua Tuhan, bersama Engkau, Engkau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami kepadamu Tuhan, kiranya bisa menjadi ungkapan penyembahan kami kepadamu Tuhan, ucapan terima kasih kami, ucapan syukur kami atas pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas semua yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan dimanapun Bapak Ibu berada, baik di gedung ini maupun di rumah-rumah, ya, nanti akan ditayangkan di mana kita bisa memberikan persembahan melalui transfer, melalui QR code, atau bahkan dalam bentuk fisik, dan dikumpulkan di rumah-rumah bisa. Minggu depan kita sudah bisa memberikan secara langsung di gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kami ingin ada satu pengumuman tambahan mengenai HUT CWS ya. Bulan depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-46.
Dan kita bisa berpartisipasi, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saudara berada, saudara-saudara bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun, ya, membuat video selamat ulang tahun baik secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga. Detailnya akan kita lihat dalam pengumuman video berikut ini. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, doa kami menyertai Anda sekalian dalam pemeliharaan Tuhan dan sehat selalu. Pengumuman, bulan depan gereja kita genap berusia 46 tahun. Oleh karena itu, panitia sedang persiapkan acara khusus, yaitu ibadah dan perayaan hari ulang tahun GSJA CWS yang dapat kita ikuti atau diselenggarakan secara online di bulan November yang akan datang. Oleh karena itu, kami minta partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang pertama, dukung kami di dalam doa agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang kedua, kirimkan video ucapan hari ulang tahun Anda kepada gereja dengan ketentuan sebagai berikut. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa ibadah dan perayaan hari ulang tahun gereja kita akan diselenggarakan di akhir bulan November secara online. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sambil kita menaikkan pujian, ku menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu dan menikmati kemenangan dari Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku memujimu. Segenap jiwaku memujimu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Hati atau dimanapun umatmu berada, kehadiranmu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya perkara besar akan dinyatakan atas seluruh umatmu. Walaupun kondisi atau situasi saat ini sepertinya ini penuh dengan tantangan, tetapi kami percaya orang-orang yang bergantung berharap kepada Tuhan, kemenangan pasti dinyatakan atas umatmu. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami minta uluran tangan-Mu atas kami semua, baik yang ada di gedung kenanga ini, baik atas umat-Mu dimanapun berada, baik di rumah atau apapun yang mereka lakukan saat ini. Engkau menyertai mereka, berkati mereka Tuhan dengan berkat yang baru, dengan berkat yang berkelimpahan, karena kami percaya kelimpahan Tuhan pasti dinyatakan ketika umat-Mu sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu akan dinyatakan menjadi bagian seluruh umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas umat-Mu Tuhan, mulai saat ini, dalam minggu ini, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil. Bagi mereka yang mengalami gangguan di dalam kesehatan, Engkaulah sumber penyembuh mereka. Dan kami percaya kesembuhan-Mu, rawatan-Mu sudah dinyatakan atas umat-Mu. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu. Mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Kita terima berkat yang daripadanya. Anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita, memimpin kita mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanmu, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang